Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yuk Ngaji Gus Baha. Sama-sama kita lagi dan lagi istiqomah untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama dari guru tercinta kita Gus Baha. Semoga berkah barokah, menambah ilmu kita dan bermanfaat untuk semuanya. Langsung saja ke materinya, kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musara'ah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan kesusu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in, kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate, guling-gilingan, kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Ya wong ku mikir, nikmate Allah pirang-pirang. Cek nikmat jero, cek nikmat batin. Nikmat dohir misalnya iso ngopi rokok, nikmat batin terus kowe bayangno nglamun sing indah-indah. Wis iku wis wong apik wis. Ra usah rokok diharamno kanggo kowe. Ajane aku lah setuju rodok haram, tapi zaman akhir diharamno malah do bingung ben kok nang gak stres wis. Fikroton utawi mikir fi ala illah dan pira peparinge Allah, fi ni'ami. Dadi sak urip-uripe mikir sisi nikmat, ora usah mikir musibah, ruwet. Mikir napa nek misale bojomu ngamuk terus anggepe ekspresif, apa? Ekspresif. Misale ngamuk. Misale curiga mek kowe. Wah, mulai seneng wong liya, ya kudu bojoku pinter, mambu wae. Ngono pokoke relem terus. Kok malah anak bojo mrarohke bangga, berarti ki bojo idiot, blok paham ya. Kowe mulai nakal bojomu curiga, pinter nih. Instingnya jalan. Oh, dadi kalau istri kowe instingnya. Engko bojomu ngelem kowe ya kono. Oh, lanang tenan bojoku iku. Mesti lanang tenan ora wong ayu kok ora. Bojoku iku lanang tenan. Alhamdulillah. Sing akeh. Yo latih ngono yo. Wah iku hebat tenan. Hebat pertunjukan deh maksudnya. Fikroton utai mikir fi ala ilah dan berapa peparingi Allah fi na'amihi tegese ing berapa nikmat Allah alatikang asbawa kang nyampurnano sapa wa ing ni'am alena ing atase kita. Wa atoya hulan pira-pira peparingi Allah alatikang ausolah kang numekakno sapa wa ing atoya utawa ing ni'am ilaina maring kita. Qala wa ta'ala fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kena kepen bejo iku aja eling masalah-masalah problemmu tapi eling nikmat-nikmate Allah. Misalnya bojomu minggat, anakmu ora percaya kowe, mertuamu ora percaya kowe, kowe jek eling duwe nikmat, rupane nikmat iman mbek Islam. Terus nikmat tau rabi. Jadi setidaknya Pak urip wis pantes. Di bojo Kang ora sepegatan, tapi alhamdulillah Kang aku tau rabi. Wis gagah Kang tau aku 5 tahun keceluk wong di bojo. Lah tapi saiki kan gak di bojo. Menawa pangeran ngersakno bojoku ganti Kang. Jadi orang ngrasakno wong sitok wong loro. Pokoke eling nikmat. Lah kok ora payu-payu Kang? Mungkin pangeran iku lagi milihno yang terbaik. Mulane ora laku-laku Kang. Mergo produknya khusus. Pokoke woe eling nikmat, pokoke nikmat. Nah pas marat Kang, lama kok tempe tok. Iki iku Kang, latihan zuhud. Pokoke. Tapi bareng ketemu, lah kok saiki bakmi Kang? Iki latihan syukur. Pokoke sing enak terus, pokoke eling. Lagi dawuh pangeran ra, pokoke eling sisi nikmat tok. Fazkuru ala wa eling sisi nikmat. Kayak aku lho di murid ngene. Gus kok sabar di murid ra jelas. Lho iki tantangan ngawur. Lah di murid jelas iku ora tantangan, sing ora jelas. Kadang ngaji, kadang ora, kadang paham, kadang ora, itu tantangan bagi seorang guru itu harus tantangan. Fadkuru mongko ilinga sira kabeh ala Allah ing pira-pira peparinge Allah. La alakum menawa sira kabeh tuflihun dadi bejo sira kabeh. Dadi syaraté wong bejo piye wong kon ngeling sisi nikmat. Aja ngeling sisi problem. Mulane ngandel kula mun anak bojomu nguwamu, iku eling ae ekspresif. Kula nate maca teng kitab itu dikarang tiang alim. Iku nak nyontokno nikmat tuh ngene. Wah lucu tenan contone kan. Kowe nak sugih di kanca akeh, bareng melarat kancamu dora dolan. Umume wong gak nganggep iku musibah. Zaman aku jabat sugih do rene, bareng aku melarat juga gak tahu rene. Itu jari ulama iku harusnya itu satu kenikmatan.
Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nili itu harusnya satu kene. Lah kok ora piye? Misale dhisik kanca geng Alphard atau geng Suzuki utawa geng Innova. Terus kowe melarat dadi buruhe wong gawe boto. Kancam tetep dolan, nak dadi tontonan. Aduh Allah gawe adat kancamu dhisik ra dolan kabeh sehingga kemelaratanem gak ana sing Lha umpama Allah gawe wis ke melarat kancam tetep dolan. Tetep dolan rono nggawa Innova, tetep dolan rono nggo Alphard. Terus golek kowe pas buruh ning omahe wong, apa malah isin. Mbok wong ku mikir pangeran gawe adat ngono iku wis dipikir, ternyata luwe Mas. Lah. Ayo gue misalnya dadi kiai, terus melok partai politik juwato ora ono sing marani. Kan malah enak. Terus mancing ning gone gajah wong ngene iki. Entuk wader wis seneng kan nikmat. Timbang kancam dhisik niliki terus koyo tontonan kowe. Ayo milih ndi? Milih dilalekno kanca apa milih ditiliki ayo? Dilalekno kanca dadi pangeran desain ngono iku wis bocah kok. Tak ngenang cocok iki. Tapi wong senengane iku bayangno donya kok sing dikarepno. Wah, aku zaman suka kanca akeh saiki yo do lali. Pangeran ngersakno apik lali panjen. Ya kaya apa ya nyesale yo. Wancam zaman sugih do niliki pas kowe buruh nggone wong disentak. Kayak apa malunya kita dipermalukan di depan teman-teman kita. Lah sentak ora ono sing kan. Alhamdulillah aman. Tahu sugih lho ngawur iki. Kan harga dirine isih ono sisa-sisane. Jenenge tahu. Nate dolani kanca sing nah kula kan kiai ra kena digo kias. Kanca melarat terus juwato, ya tau kiai, ya tau kondang. Biasa lah bisnis sapa juwato. Tak tuwili masuk sakit kan melarat. Tak takoki. Ya aku tak mudene tau mondok ta. Iki wayahe dadi wali gak jalur syukur. Jalur sabar nampa musibah ya aku siap. Matekno wong tenan. Ayo tak kapan-kapan tak tilina aku dadi wali yo jalur melarat iki siap. Tak tilikna, lah kok orang dadi wali. Ora usah kesusu ke santai. Akhirnya ketemu kula guyon. Gus bae gua ampun ampun melarat dike guyon beneran. Ya pancen mau soal aku fanatik nyekel ayat fadhkuru ahla wa la'allakum tuflihun. Lho saya itu masih ingat lho, kula niki tak cerita tak hadis bener. Saya itu kan yo dhisik ya rapati sugih-sugih banget. Anyaran kula ngiyai kan 2005, ibu kula sering gerah menjen karena ditinggal bapak mungkin wajar. Kalau nanti duit kalau namung 5 juta nomor pinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta, pokoknya mau susuk 1.000. Kalau ngomongin mbak santri sing takkan bayar. Cong duit iki entekno. Gue bayar gerah ibu nih rumah sakit. Aku seneng banget. Duitku entek kehitung mbak ngapusi wong tua. Kaya apa inane aku nak duitku entek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Latih terus. Itu banyak orang naruhan, itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anaknya sering ngeluh karena donyane entek ngurmat ibu. Bareng tak kandhani kula nganti nangis. Cara mikir aja ngono kowe sing bangga donya entek nggo ngurmat ibu. Berarti entek fil ibadah. Kaya apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Jadi kita ini karena sering salah bahasa. Kadang santri lahi ngomongin ngono. Wong tua aku lara sing ngentekno donya. Mestinya jangan bahasa ngentekno donya aku tak tasarrufno ke hal yang benar. Alhamdulillah. Mungkin kowe ku nyerah bakat wali. Ngomong wae keliru. Senauzubillah tenan, yakin khusus. Dadi latihan koyo kowe ngene ngaji sing syukur ada waktu dianggarkan lillah. Oh sing apik. Modho kowe jamu bojo ana pelatihan. Pelatihan ngelatih sabar, saiki apa-apa kan di training. Lah mestine kowe ora usah training, mbek pangeran dikeki wong judes, iki lho training. Lah apa kowe uji nyali ning sangiran ning daerah-daerah sing uji nyali kadepi bojo kereng wis luweh. Wong lanang saiki kan senane outbound dari uji nyali ngliwati jurang, ora seru, yakin ra seru. Seru kowe ora iso blojo tetep wani ning omahe seru dia. Aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan, no. Tantangan piye wong liwat sangiran liwat Jawa terus ijek nganggo safety, nganggo sabuk. Jek didelok kancane ana tim SAR ya ora ana apa tantangane, apa? Ngadepi bojo wae ngapuk. Ora ana tim wah ora ana safety-ne blas iku. Pemene pas ngiri si berapa ngono pesone. Wah. Oh ngeri uji nyali. Ada uji nyali saya kan bagian dari
tiduran. Nah iku eling-eling fadkuru ala wahi la'allakum tuflihun. Fadkuru monggo iling sira kabeh ala wa ing boro-boro paring Allah la'allakum nono sira kabeh. Dadi anggere wong kok eling sisi nikmate Allah, insyaallah la'allakum tuflihun mesti dadi bejo. Dawe Ibnu Abbas masyhur la'alla fil Qur'an litahqiq. Ya la'alla fil Qur'an litahqiq bahwa la'alla ketika digunakan Allah itu untuk maknane mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti, tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah, tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini, wa may taqillah ja'alahu makhraja, mesti yang ketakwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya kita takwa tenan toh. Ora. Lah kenapa banyak orang eling nikmat kok ora bejo? Benar enggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan mau gaya-gayanan? Tak. Bareng ngopi, rokokan muni alhamdulillah. Jangan-jangan ora kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati Allah insyaallah la'alakum tuflihun. Tapi problemnya kan enggak mesti. Paham ya? Jadi kalau mesti soro Allah mesti tapi kadang kita yang enggak memenuhi kualifikasi persyarat. Wa qala ta'ala wa in ta'udzu lamun eling-eling sira kabeh nikmat Allah, ngitung-ngitung nikmate Allah la tusuha mongko ora iso ngitung sira kabeh hak nikmat. Ya mau misalnya ke di bojo kereng tapi duwe anak loro. Kowe bayangnone aja bojomu susah apa nak gak duwe anak. Sehingga ora kok ndelok bojone tapi ndelok anak kaya Allah. Cara aku ra duwe anak kaya apa susahe. Akhirnya susah kan sadar, lah anakku iku kok bojoku iku. Sayange kok kereng, tapi kerengi bojomu iku nak ditimbang orang arah ngalahno senengem duwe pemenang nak ini anakmu ora ono sing mirip bojomu iku iso seneng. Macane wong itu aku anak menemu akal koyo bapak wis kuwabe iku salah wis koyo. Kula niku kagum mbek ulama-ulama riyen. Kula riyen wis masyaallah ulama luar biasa. Kiai mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wes sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah delok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukumnya pangeran iku detail termasuk yang dibakas detail hukum masalah suami napa istri sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibakas pangeran karena potensinya itu memang iya sampai Allah ngendikan fa in wa ashiruhunna bil ma'ruf usahana nak ngancani bojo sing apik fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa Allahu fi khairan katsira kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaikan ya mau kayak wong wedok sering marah ketika kurang belanja itu bagus satu ekspresif dua takokno secara medis kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap aja ikut terapi, paham ya? Anggap aja terapi. Matur nuwun Gusti tersalurkan nak mboten terus dadi kanker sepundi. Matur nuwun. Meskipun kowe ya luka jenis damuk luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in itu kan umpama sok ben ke ngalami ngene. Saiki kowe kan gak umpama, wis nyata. Dadi ora ana hukum sosial dibakas detail kayak suami istri tolake dibakas, nikahe dibakas. Proses sosial dibakas, mulai katut wedoan wong liya dibakas, kabeh dibakas termasuk potensi terus menerus tukaran. Tapi dawuh pengiran fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaikan. Soale di bojo wayu jauh sing syukur. Iki nak ramah sangger wong seneng mate ya. Ayo milih ndi di bojo ayu judes sampai ramah ambek angger wong. Ayo milih ndi. Milih judes terjantungan kayak mati, apa sik to, apa ramah bareng wong lanang. Parek wong lanang kuwi ya jantungan. Gak ono pilihane. Ayo milih ndi. Mati kok diamuk ambek mati jantungan mergo angger wong diramah. Ayo milih ndi. Gak ono pilihane urip. Rumangsamu gampang ta urip. Apa terus wong elek ra ayo. Mergo ayu resiko terus milih entuk wong elek wae ayo milih ndi. Tiap ape buah rawani. Buah iku kunjungan Walimatul Ursi. Mergo bojone elek kan akhire rawani, tengger teko dhewean. Kena apa? Aku dikodho bojone elek. Tiap resepsi ra teko. Kenapa bojo merah bocah? Sampai lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesel. Lagi apa? Nak roh mesti do ngenyek. Mergo iku zaman mondok iku melete. Dadi kanca-kancane ngenteni jatuhe.
Artinya nek do ngerti dekne bojone elek mesti do seneng. Wah. Dereng ngilangi dosa. Dosa apa? Ngomong mesti ngenyek. Daripada ngomong do dosa ngenyek satu ora tak jak. Lan ana wong lanang teko dhewean niku wong saleh. Lah jan gak ono pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing ngundang ya nyalahno, kok ora mbek bojone, sing ngundang ya padha dene ngono ditakokno. Urip wis ra ono pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nak ndonga pangeran pun Gusti kula agar urip ngoten mawon wis niki kabeh kersane pangeran. Ayo jasa milih ndi hukume, kowe ngajak bojo ayu delok wong liya dosa, ngajak bojo elek kanca-kanca mengenyek. Dosa. Lho kadang ra ngajak bojo sing ngundang kecewa. Mbek kanca gak ngregani ora sekeluarga teko piye karepe donya. Mulane harus rasakno donya, angger teko mangan ngopi buah mulai ngono. Ya nak tepak mbek bojo ora tepak ya dhewean pokoke. Takok kenapa ora mbek bojo takdir ngono jawab. Engko nang ngajak bojo, kenapa ngejak ya takdir, menamuni takdir aku wis. Sesuk dadi wali dhewe. Pokoke masyaallah kana malam yasa lam yakun. Kulo seneng di konco kuwaco-kaco. Memang guru-guru madrasah sing riyen konco kula. Ana sing santri nemu papat, ana papat ilang kabeh. Terus ana sing langgare ape rupa, lucu-lucu ceritane wis. Jare kadang sing langgare elek selanggar rupa ora apa-apa Gus. Sing penting imanku ora rupa yo. Hiburan. Nek kanca-kanca wis bulet-bulet wis seneng. Hiburan. Aku tak tiru Mbah Mun bapak. Mbah Mun anggere ana kanca-kancane bapak. Mesti cerita lucu guyon. Mun cerita pegatan. Ya ki saiki ra di bojo, mboten. Mumpun wangsul teng omahe. Lah kok pinter bojo mulih ning omahe kok ora alamate. Nggih, pinter. Bojomu iku pinter, wis ngerti melok kowe lara balik ning wong tuane. Mergo wong tuane sugih. Iku jenenge pinter. Nek nek di bojo minggat kok mulih tok omah alhamdulillah rohmae. Pokoke delok sisi apike. Iku jenenge fatkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Soale eling nikmat. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun. Merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan dilagukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenenge ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada Engkau. Ini penting kalau terangkan jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik. Allah itu zat yang kita tuju. Allahus Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali. Terus wong salam template itu nggak non. Terus untung aku mau ora untung blas. Lan cara bapak wali be ulama itu mulia ulama. Wali itu nak terkenal wali paling banter wong sowan nggo gula sing untung ndekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mulane padha-padha dadi wali ulama ambek wali ku ya dhuwur ulama. Mbok ambek kowe dhuwur kowe mergo ora ono makome dadi.
Terbang kan cepet kayak kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek di makom iku kayak kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ade kono kanggo skuter. Aduh maten. Ijek nom nak tuwek no tak malu. Ijek nom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasute wong fikir mandi yakin. Wah, nak yo terlalu senajan to sah yo tapi terlalu. Ijek nom. Padahal kebualapan serwet Mas. Piye karepe Arab Saudi ngono diolehno. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok meh mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo coba lakoni yo awas yo. Kecuali guys tuwek meh mati wis ngono. Tuwek tok ora meh mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Budi wa minha anta tafakkara nggih. Eleng-eleng nggih wae-wae nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho mbek kodok qadar. Itu kudu ceria. Lu kula nu sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok qadar. Makanya saya paksa, seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ora iso susah. Di murid kowe ora jelas ora iso susah. Saking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki tok ora serat jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nek ana penikmat ngaji paham biasa. Ini enggak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat itu, hebat. Hebat. Nek ana menteri dilantik guyu wajar. Ora menteri rapo kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge iku semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggere eling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang enggak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisan itu piye. Padahal banyak orang enggak punya warisan ya, kaya. Karena kita ada siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engkau cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai sidik aku duniru. Pekso, nareson niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing baqo, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan.
Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo salami template. Tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasafa dzatahu bi annahu Al-Hadi karena Allah mensifati dirinya saya ini Al-Hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada. Di Bali itu saya punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karo orang Bali bedina ora wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong Gunung Kidul ora tau wong utuh ora khusyuk ya akeh. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Kalau di santri Bali ku tiap romo itu men astagfirullah. Pinggire wong ping pirang astagfirullah wong pinggire. Kowe sing wong Gunung Kidul dolan Bali. Sebelah ngelek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning multazam to kan apa ke nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono, wong Pakistan, wong Turki ayu dekne nangis jebule sing elek bojoku tok. Masa kowe kan nangis dosamu dol jebule. Jebule gak nangis dosane nyesal dekne. Ngomong iku dibenero tangga-tangga ning kanjen kabeh wong Indonesia, sayu-ayune wong Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia ada kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-ayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek kowe tok. Enak darani sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nya ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah salat kan kadang jadi kayak satir. Nah ya salat kan partai-partainan. Nah model sitoke wong wedok go guri sing lanang go ngarep. Ana sing model samping. Hadise aja mbok takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh gelem salate sampe takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke. Mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Harus saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Lah sering takoki, "Nak cara jenengan sebuti kesa, aku ora pangeran, aku ngukumi ora ono gunane." Engko jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran ra apa-apa. Oh ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya enggak boleh nutup wajah. Orang ikhram itu perempuan boleh enggak nutup wajah? Enggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dekne niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes oleh mendingan pangeran oleh beda wong gitu. Ini beda nih pas ning Hajar Aswad. Lagi pangeran oleh gocol kancen ngono fala rofasa wala fusuqa wala jidal fil had. Fi ku dhorof. Jadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Ngene kesunatane Indonesia ora kaji bareng bojo perkara yakin. Wes tetap sadar ini. Wes artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya modal lho. Wong Turki
Kalau nate dolan teng tiang teng toko Turki, itu penjagane lanang-lanang ganteng. Ning Indonesia jelas jadi artis. Terima pembantu. Manjan irunge bener, jedosane bener kabeh. Nah, tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nah terus do nangis tak takoki masa kuwat di pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Enggak usah aneh. Wis pangeran ngono kersane. Mulane faman faradu fi innal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Syarat haji ku nek kemen ditampa jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Lha wong tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rong tau Gus salat gurunge bokong wedok. Sak urip-uripku ya Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye le Gus? Salat tuh ning gurine. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nak mumrah mungkin rapati kredit. Nah, musim haji kan kadang nek sujud ya pas ning bokong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngelo. Nangis wong iki. Piye gitu? Wes kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok enggak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Ah polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Omene kena wong Syiah lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4.000 2.000. Askare sing kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem. Bojo muk sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kan tetep ora gelem. Bojo muk sitok dipisah iku piye. Selain wedi ilang napa? Akhirnya ya polisine sing kalah karena kan atok tukaran mbek askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisinya akhirnya paham maksudnya ini bojoku muk sitok bukan pisah ku piye. Akhirnya polisinya mantuk-mantuk. Iya. Dia celek sitok kok pisah jadi mesti maklum. Jadi ya sudah seperti itu. Semua orang punya cara untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian tentang Pak Ahmad Siddiq, saya tahu banyak karena dulu saya masih ingat. Ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya. Kalau sama anaknya tidak berani saya. Sama cucu-cucunya. Saya masih ingat Pak Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika Muktamar Situbondo, ketika NU pertama kali nerima asas tunggal yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita, ya mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad semuanya, termasuk Mbah Mun semuanya loyal sama negara sehingga NU menerima asas tunggal. Itu saya masih ingat karena Bapak dulu perwakilan dari NU cabang Lasem. Beliau pernah ngundang Mbah Ahmad Siddiq di sini zaman itu zaman Pak Dzufar ikut ngundang ke sini bapak saya. Itu saya menangi beliau ngisi pengajian di hallnya buyut saya Mbah Umar bin Arabi. Jadi saya ini zuriyahnya Mbah Umar bin Arabi sama dengan keluarganya Ki Hamid Pasuruan. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangelan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangelan, kita yang ikut menang. Jadi dulu kata beliau banyak ulama ketika kita diserang Jepang, saya masih ingat, saya karena pas itu ikut ke Lasem karena saya santri sarang, bangun misi di Lasem, saya ikut di Lasem karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan apa? Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Saya ulang lagi, Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan dan percaya adanya kitab samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi itu orang Islam ikut susah karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lo balamu,
jute duwe kitab jarene di hubungan mbek langit, nyatane perang keok. Paling kon ya padha. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam sampai Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun, fibit isinin, ya kira-kira 3. Abu Bakar pas itu belum alim-alim amat. Jadi ngartikan 3 itu ya 3 betul, sehingga beliau masyhur itu. Cara Jawa totoan itu kimar. Pokoknya nanti Romawi pasti menang 3 tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan 10 unta. Datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan, loh ndak, bid'u itu mabena salas ilatis itu 3 sampai 9. Kamu jangan bilang 3. Ya sudah, taruhannya ditambah sampai 100 unta. Tapi pembuktiannya enggak 3 tahun tapi nunggu 9 tahun. Sampean jangan tanya, berarti dulu pernah taruhan halal. Zaman sebelum ngaji saya sampean sudah sering taruhan, jadi jangan nyalahkan saya. Nanti itu ada ilmunya, namanya nasah apa? Mansukh. Dan taruhannya Abu Bakar tidak kayak sampean. Taruhan yang sangat-sangat demi Islam, bukan demi hadun nafsi. Betul. Ketika tahun ke-7 orang Islam itu menang. Gila ya, tahun 9 itu umat Islam menang. Menangnya umat Islam mengalahkan musyrik Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan apa? Persia. Gara-gara Romawi mengalahkan Persia itu cara berpikir orang tuh rubah. Ternyata langit itu ada, kekuatan langit itu ada. Sehingga meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas, terus mereka keliru dalam mengartikan Isa, tapi ada sekian nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan. Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam, andai kan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani, karena ini ahli kitab, kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kalian salah paham, senangannya terus bully. Itu semangatnya pasti hasad ya. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, ketika orang Romawi yang punya kitab samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut gembira. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Siddiq, saya dengarin ini. Ternyata betul, Jepang itu nggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang mengalahkan. Jadi Indonesia, orang Islam zaman itu tidak bisa mengalahkan Persia, yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Itu sebenarnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq karena ya nasabnya sama sampai saya, karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim, sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Nak ora alim ra pantes. Nak beling ra pantes. Salam template 1.000 jaluk swarga. Kok mentalah nih 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga. Itu nggak sopan sekali. 1 juta ya nggak bisa itu, 100 juta juga nggak jelas juga. Terus sampai mendingan nggak usah salam template, malah nggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita, karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau tanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti. Karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sampean ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, lung kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka.
Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suka neraka ora ono kuncine. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana, kata saya. Saya tidak punya rencana tahu neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, betul ini, saya ada guyon. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang itu beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah. Wah ya tidak berani jadi Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini nggak ikut. Kalau Gus ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nuduk saya, nuduk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mukjizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman nabiyuka? Kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Saya ini nabi. Ya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman abuka? Jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya merebuka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Ummul Barohin, kamu tanya merebuka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik. Beliau ditanya Mungkar Nakir merebuka menabiuka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu bedai enggak sopan kamu. Dan kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Malaikat itu anak sungkane itu. Jadi dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai ketemu karena kerja tidur wedek. Iku dreseke ora kok pertanyaan itu, nak konan santri piye? Lho isen wis kiai dihanjuti Mungkar Nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengane konan santri piye?
Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nurul Dolam, sama di kitab Nurul Dolam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andai kan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasut. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak, apa dia berani bentak Munkar Nakir? Penasaran dia. Bagaimana perangnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul, bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Firson aja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikannya itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad loh, kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah enggak usah ditawil-tawil pokoknya gitu. Kalau sampean nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sampean nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisali alimin ayuqallida aliman akhor. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasih. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Munkar Nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali matanya itu kalkidril ghali. Kayak apa? Kendil yang apa? Menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi Munkar Nakir, kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul ya? Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Firjon. Tapi nanti resikonya Munkar Nakir tanya, itu Firjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani, itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti ditanya, itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasulullah. Wah mikir, waduh repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya Munkar Nakir terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya yang diandalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Munkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu, sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Munkar Nakir, jadi wali dulu. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhir. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Nanti kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi juga. Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad semua ulama lah, nggak ada am kecuali ditaksis, kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim, ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis, meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Ya, misalnya contoh gampang, istri kamu baru seneng kamu, mas nak pengen apa-apa itu lapor aku, gak apa-apa mas, mesti aku seneng sama lapor. Iku dia aku pengen wayo. Wah langsung jadi apa wae. Mesti apa wae, maksudnya kecuali itu. Gitu. Padahal kalau ngomong, mas sampean ingin apa saja tak dukung. Sampean bilang, pengen iku wayo.
Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wah senang omahku gak apa-apa, anggap ya omahmu dewe. Terus mlebu-mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di taksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya mungkar nangkir, itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti juga dialami para anbiya, para auliya. Karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita ya, supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini, tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam, Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan, karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit nggak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan misalnya wah itu paham liberal, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi, karena tadi kata Mbah Firjon ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau, Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Firjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangnya Anatul Thalibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ke-7, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, Nabi yang protes, enggak nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes loh. Yang jadi wali kok cucunya. Dulu betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponaan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku apa? Ngalah berarti. Kayaknya masih apa? Hawane masih. Hawane masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih itu. Ya, tapi banyak tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu.
Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali dhisik ndi? Aku webang. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Mbok ya naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau bis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi nggak minta ijazah, minta foto. Serem wepet tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat, karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar, kalau Mbak Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbak Hamid siap khol di Lasem itu rawuh, dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Khulifatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri, meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam, tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya bener apa enggak, sudah aman apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja, ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua, ada salah memang benar-benar salah. Itu nggak apa-apa, bisa dimakfu. Karena mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadan ini. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah safah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yah sabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsib. Sehingga kita yang biasa belajar safah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mau di bulan pilih ini. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alama. Ya tepat-tepatan nasib tadi. Karena memang ya safah memang seperti itu. Misalnya kufuan. Kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah safah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna Liyadal Mushaf. Sama tak ajari latihan safah, memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter, sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waduh. Itu tidak gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik panjat pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplodok ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok
Tuku neng pasar rak kena lah apa mana. Sama sampean juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngarim fikih angel. Tapi karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pintar apa goblok? Pintar. Iya. Makanya kula niku mbok burohno ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Virjon, muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuad, itu karangannya Said Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Said Abdul Al-Haddad itu nih, innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang nggak kuat. Loh, untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh, saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sa'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah saya. Wah, itu harganya nggak kuat. Dadak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu sebab ngaji ikut, kalau nggak paham dirukon rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampean sama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah, beli aja kok repot kan. Makanya nggak boleh orang bilang, wah aku goblok reso tafsir, aku wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel, gendari angel itu pinter, berarti wong bodoh pinter ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burohno lah cara jawabannya. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Kowe nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi nek ora paham, ora nyalano akal ya. Mari Gus Bae nerangno cepet, mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Maksud kan Masya Allah, naudzubillah. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus sebenarnya. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham, bodoh. Paham? Jadi kata Said Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung? Kan enggak. Cinta kesehatan kamu sama. Orang yang mencintai saya sebenarnya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swarga, kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu ini neraka. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sengarang Fakhrur Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli
Safat. Membolatnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani, oh iku Maliki Rasafi. Oh, ribet. Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tobari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampai. Wah itu. Tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar, aman. Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga ria dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati Allah. Sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama, enggak. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Harun tahmiluhul malaikah. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Harun tahmiluhul malaikah. Ya kayak semacam jimat. Tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir. Dulu Tolut PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah SAW, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid ini? Wah panjang, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjon. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafadz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Sama harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, saya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Nggak perlu jadi orang alim tadi susah. Sudah ngindari susah itu pintar. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngindari barang susah pintar. Berarti orang tidak alim pintar. Nah, meskipun tetap sudah kita itu pegangi sampai mati nanti. Loh, jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampean nggak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu. Pokoknya mau masuk. Boleh sampean kuaduan balik raroh dewi, wah repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqatu imraati fi nahari Ramadan. Ya sidang kita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Enggak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itku rokobah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya. Terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar. Mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan aja. Coba
Mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya idku rokobah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata A'rabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bighairi udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'i. Lo jima itu tidak zina. Kan hukumnya jaiz. Nah sekarang makan hukumnya jaiz, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya, biar gak kena. Iya, biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lah, tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu, padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu, ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya. Saya ini punya sekian cara untuk nah, itu namanya khilaf. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilaf, karena Abu Hanifah itu membolehkan khilaf. Kita abul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan, gampang. Kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan bighairi udzrin syar'iyyin. Aku langsung mau jembera sowan Mbah Firjon. Sudah status saya apa? Musafir. Sudah berangkat aja sampai Tuban makan, nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, sudah kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu, tapi itu ada khilafnya, asal soleh lah. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu, kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang terkenal gudikan itu siapa? Ayub ya. Itu yang Israiliyatnya akan seru. Gudikan dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti ning Arab ora ono kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya nah warasatul anbiya, nggak boleh gitu. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondolin. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanatnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawaian itu. Saking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin.
atau dengan 100 cambukan atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Engko namun pecut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita, akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang tuh lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf, ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan nama sudah. Terus pengumuman tadi, yang nggak pernah sepuh ngutang saya itu haram tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Lebih besar itu ya tadi, bisa pernah guru, pernah sepuh, yang jelas nggak umur. Umur sampean menangkap itu, tua serepot itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Oh, itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, oh itu yang di kampung yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya, ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifatang kihuha wa kotroa itu kot kobbalaha rojulun. Kok mau nikah piye? Saya tuh pernah melihat dicium lelaki. Wah, gak mau. Gak gelem, kadung ditambung lan waqat qabbalaha rajulun. Saya pernah melihat sendiri qabbalaha rajulun, dicium oleh lelaki. Wah, sudah gak minat raja langsung, gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Rajanya marah-marah, kamu lelaki gak punya harga diri gini. Gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke raja, ta'rif manir rajul, lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha. Bapaknya. Saya kan hanya bilang rajulun. Pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja lelaki wis kowe-kowe ngene iki. Tapi butuhe canom mau raja ben gak sida itu aja tuh. Baru kayak digulirkan gitu waqat qabbalah rajulun. Wah enggak mau. Setelah itu suatu saat pegawainya tadi nikahi perempuan. Kamu gak punya harga diri gini. Kamu tahu mandir rajul apa abuha. Wah nak ngono aku gak apa-apa. Lah monggo sakniki wis bojo kula. Ora trimo wis diambung wis macam-macam. Lah itu namanya khilah. Apa? Khilah. Kalau di Balawa disebut tauriyah atau apa. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bangsa ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababu nuzuli hadil ayati annahu kana baina farisa war rumi qitalun wa kana al musyrikuuna yawadduna an taghliba farisu ar-ruma li anna farisa kanu majusiyan ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris liqaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani. Kalau bandingannya ateis. Karena bagaimanapun percaya kekuatan langit. Sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya? Makanya ini tak baca biar sampean nggak macam-macam pikirannya. Fab'atha Kisra saat terusnya, ya pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lebih seneng yang menang itu Rom karena ahli kitab. Artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Makanya saya berharap
Selain kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga istighfar karena semua itu juga ditentukan oleh Allah, oleh langit. Kan semua itu minallah wa ilallah. Makanya cara hikam kan gitu. Jika Anda mendapat nikmat, senang kalau itu nikmat, maka Anda kapitalistik. Karena wong kafir lah, misalnya kayak seneng di duit. Lho lonte nganti dadi lonte mergo seneng duit. Copet nganti dadi copet seneng. Lah nek saiki kowe seneng duit, bedane apa mbek lonte mbek copet? Ya iku senenge nantuk duit. Itu kan satu kesenangan sing yastariku ma'anal susah. Cari Imam Ghazali nak kritik nak seneng jima, seneng wikok, jari pitik lu ya akeh jima timbang kowe. Imam Ghazali nak contohnya ya pitik. Kapan dene ro pitik ngono ya ora. Dene contohnya. Nak kowe bangga mergo manamake fal jamus aksaru akla. Paham? Jadi ini nyontokno sekian kejadian. Jadi kamu jangan bangga nikmat sing yastariku ma'akal bahaim wal fusak. Ya tadi, misalnya kita jadi kiai ku, duit ku penting. Ora usah kiai sing ngomong ngono iku. Lonte nganti dadi lonte mergo ora nak duit iku penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nak duit iku penting. Lah saiki kiai ini malah ngomong duit iku penting. Ilmunya kan setingkat. Ya saja. Tapi nak muni tahajud itu penting. Ikhlas itu penting. Oh, ra iso copet ngomong ngono. Ronde ra iso. Ikhlas itu penting. Tahajud itu penting. Ojo ana tambahane ikhlas. Kecuali tahajud profesi golek wong akeh terus ana sangune iku beda neh, paham ya. Ya ana tahajud profesi ya ana zaman akhir, paham. Iki kan cerita ya tahajud ikhlas. Ini penting kalau utarakan karena nikmat sing makanya sampai wong-wong wali istilah bahasane pangeran khosutuwa, orang khusus. Karena cara berpikir itu enggak ada kembarannya, apa? Enggak ada apa? Gambar. Kemudian kenapa Anda nganggap sujud itu penting? Karena nanti setelah Anda di akhirat akan tahu betapa tidak pentingnya kita. Misalnya saya hitung, misalnya aku jadi malaikat tukang nyatet nyawane Tuhan, nyawane ISIS ini. Misalnya nyawani ISIS itu 10 tahun kas misalnya orang 10 tahun kas mungkin wedi kemudian aku roh khayale orang itu bayangno di rezeki 30 tahun lagi bagi malaikat sing nyatet goblok ya umure ra nganti sakmono kok dipersiapno nganti sakmono. Terus saya tahu betul kalau duit mari hisab, pengaruh yo mari hisab, kehormatan mari hisab. Wong barang mari hisab kok dikumpulno. Cara wong sing roh hakikat kan aneh kabeh. Ya iya, kumpul uang kan mari hisab, bersih, paham ya? Kumpul dunia ya mari hisab. Melarat dari bebane uang ya mari hisab. Jadi itu marah ya pelajaran. Wes pokoknya kabeh. Terus malaikat kan ngerasa wong barang mari hisab kok dikumpul. Kemudian ke pas sujud gak nikmati. Tapi pas ngumpul duit 2 juta dinikmati. Sesuk ditabung ning bank, terus diitung, nek kumpul akeh tuh kono sawah, ben anak putune ora kelaparan. Pokoke koyo pinter-pinter, pinter Cina maksudnya. Ini kan terjadi aneh. Setelah dia mati, ternyata mau sujud sitok sujud tompo pangeran. Liyane kabeh ora guna, terus dia nangis. Wa hal kanat hayati kulluha sujudan. Mbok yo urip dhisik kabeh sujud. Nah ini terus. Nah ini kasef sing terlambat. Nah pas kasef ngono iku pangeran wis buka. Kalau ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawun nal jahil pas kasef pas wae mlebu neraka. Itu naudzubillah min dzalik. Kita jangan ngalami. Carane piye dilatih. Zaman itu dilatih. Tadi misalnya kayak pas sujud pangeran dari dulu Gusti kula ora urip ya ora meleh urip. Ya kula urip ya ora meleh milih urip. Kula urip iki ngerti-ngerti urip. Sebab kula urip ya ora roh. Mergo roh. Kula roh ya ora roh. Kulir rohku min amri apa? Roh. Jika nanti kalau kamu mati apa mati ya santai. Zaman aku urip ya ora roh sebab urip. Engko aku mati ya ora roh sebab mati. Akhirnya makom inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah selama ini imanem kan gak ngono. Masalah urip ki ora sebab. Kenapa aku urip? Mergo aku di duit. Aku ora lara jantung, ora lara paru-paru. Mulane aku urip. Kenapa kok seneng? Mergo di duit di pengaruh. Kowe nak disebut pangeranmu pelo.
Nah, nak utek tem jek ngono ku mirip wong kafir. Meskipun kayak bangsa Indonesia tapi mirip. Dia tetap bangsa Indonesia tapi dia kelakuan ngono ku mirip wong kafir. Ya iku wong-wong sing nak disebut Allah pelo, disebut liyane gak pelo. Lha iku sampai kita ngalami idza dzikra wa wahdahus ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzikra alladziina bidunihi idza hum yastabshirun. Jadi nak, kenapa wong kok iso seneng? Mergo di duwe akeh. Yo tenan yen zaman akhir penting duwe akeh. Saiki omongan ngene iku lontek iso ta ora? Wong fasik iso ta ora? Kowe kok melok-melok iku. Gawam ikhya lho. Jalalain ra trimo gawam sawi. Lho gawa sawi kok trimo iso ngomong ngono. Iku ora usah ngaji sawi. Cangruan itu. Nak trimo iso ngomong ngono iku ora usah ngaji. Lonte ae. Nah, ketika makanya saya pribadi aku tambah iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong nak wis tau kasus, iku tambah iman tenan dengan ini. Kanjeng Nabi ketara wis Nabi. Suatu saat sampean ilmune kaya aku, wis ora kudu persis, pokoke sak persen lah. Iku maca hadis gak nangis gak iso. Nabi ku nak muji sujud sampai gini, ketika nanti kiamat kata Nabi, wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nabi nak nyifati sujud sampai seperti itu. Umat ora iso, wis sambalek lah ora iso. Nabi nak nyifati sujud sitok luwih apik timbang donya sak isine. Mergo tahu betul ketika nanti kita di akhirat kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sujud. Tapi problemnya saat kita sujud gak nikmati, saat tidur nikmati. Dan nanti orang disuruh ikut sing tahu dibujo-bujo ning donya. Sing mujo-mujo dhuwit kono cung gimana mbek dhuwit kono melok dhuwit. Dhuwit mlakune mau nang rokok gak didol alamate. Duit halal lah lho maksudnya. Pemene sing haram. Tapi nak sing halal nerokone ora nganti mlebu. Mau sampe tetep ngakune rono. Ya alamate rono. Kan muni alamate tetep aku. Oh langsung wedi ya. Ndek melarat yo ngel-ngel aku sebenarnya. Ya sugar aku. Sing penting wani hisab apa? Wani hisab. Dunia itu halaluha hisab wa haramuha iqab. Apa? Halaluha hisab wa haramuha iqab masyhur. Nah, halal dihisab. Makanya cara kula sampai anak suami dadi kiai itu latihan ikhlas. Wis dipaksa ikhlas itu. Wis dipaksa. Satu sekolah tadi kan jadi pengaruh kata tak paksa. Kabeh umat Kanjeng Nabi, kabeh iku iso ngaji barokah hidayah te pangeran. Pinter sing gawe pangeran, sing gerakno ngaji yo pangeran. Dadi kula niku ora kepikiran. Ora kepikiran sampean ngaji, ora kepikiran. Pokoke la haula wala quwata illa billah. Tak delok pangeran. Delok kowe rugi. Jadi lah terus kenapa kayak mulang? Ya karena pangeran majibno wong alim itu mulang wis gitu. Wa fa'ajruhu ala Allah sudah. Uripku terserah mengono. Gantungno kowe malah ora urip wae. Untangem dhewe akeh kasus akeh. Makanya ini rumah tenan. Kula niku besok. Entah nanti dicetak banda itu tidak penting. Saya juga agak ingin nyetak karena saya takut. Tapi ya suatu saat mungkin kalau Allah memberi isyarat saya nyetak tak cetak. Saya itu punya buku khusus tentang fadl itu sujud. Dan itu menjadi dalailun nubuwah. Ya, menjadi dalailun nubuwah. Betapa Nabi itu benar-benar Nabi. Ketika ada orang sahabat yang derekno Nabi lama sekali. Nabi kan sebagai orang yang sangat-sangat sosial kan. Kamu minta apa? Bujaku ya cerdas. Nanti Nabi kasih waktu saya 2 atau 3 hari. Saya nanti baru minta permohonan saya. Setelah 2 hari atau 3 hari ketemu Nabi. Kamu minta apa? Lalu aneh as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya nanti minta jadi teman kamu di surga. Nabi itu tenan iku tok nggih. Diwarai wong apa karepmu dhewe itu. Mboten Nabi, mboten enten sing marahi. Cuma kalau angen-angen misalnya kalau njuk sapi, njuk konto, njuk apa donya aku mesti entek. Tapi bodoh-bodoh rantai gitu, ngancani jenengan teng suarga. Tapi apa kata Nabi spontan ngetikan, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Yo sapu tulung tuh yo, gue yo melok-melok sujud. Aku bantu untuk mewujudkan kepinginan kamu itu. Kamu juga harus sering-sering sujud. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Jadi maknanya fa'inni mongko nulungo sira ning ingsun ala nafsika ing atase ngurusi awakmu dhewe bikasrotis sujud. Itu Rasulullah yang afdolul khalqi saja ana wong njaluk swarga. Kon wonge kon urun sujud.
Saiki kiai swargane ra mesti wis tak tanggung beres bakmu. Iki Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi Sayyidul Awwalin wal Akhirin iku ora wani nanggung swargane wong kecuali wong iku gelem akeh ora sekedar sujud gelem ngekeh-ngekehno sujud. Terus saya pernah menulis Fadhailul Umar radhiyallahu anhu. Itu yang paling saya kenang. Saya kan punya hadis Musnad Ahmad. Dan itu hingga detik ini saya belum pernah baca nggak nangis karena memang saya baca di momen-momen yang saya pas usul pas duduk. Karena saya punya utang jasa sama Imam Ahmad. Nah akhirnya utang jasa murah roh. Utang jasa gue ya sinyalami tempel. Ini seperti itu saya lah. Di politik, di salam tempel. Oh ele nasib bukso dua gue. Mon boleh duit itu penting kan, tapi sih ngomongin rasa kue. Tak cilik-cilik berrawa, wong fasik yo. Rasa tersinggung biasa. Gue tobat yo sekliwat toh. Biasa. Terus no adat musik itu. Wong pangeran Ghafurur Rahim, tenang ya. Cuma tak elingno. Sayyidina Umar bisa pas ditusuk ambek wong. Ya, pasti tusuk di sudut. Niku sekaruan beliau sudah berceceran darah. Wis jelas kapundhut. Wis ora mungkin kapundhut, mesti kapundhut. Disudut oleh Abu Lu'lu' sing masyhur jeneng Abu Lu'lu' Al-Majusi. Niku takokan pertama ngeten niku rungokno tenan. Betapa pentingnya sujud. Dan itu saya tulis dalam buku saya Fadhail. Takokane pertama Umar ini. Sing nusuk aku sapa? Tiang Majusi, Gulamul Mughirah. Niku juga jeneng terus dari Umar dekne majusi nggih majusi alhamdulillah kata sepunten alhamdulillah lam yaj'al maniyati tahta rajulin sajatalaka sajda uhajuni laka biha yaumal qiyamah. Kulo jak apal takengan matur nuwun Gusti kulo niki pemarah kata Umar, saya ini pemarah. Alhamdulillah jenengan negir mateni kulo lewat orang yang enggak pernah sujud kepada engkau. Piye-piye nak tahu sujud, kalau ora iso nuntut dekne, piye tahu sujud jenengan. Saking khosyahnya Umar sama sujud. Oke, itu Umar. Siapa yang enggak tahu Umar bin Ahli Jannah? Nak dekne tahu sujud, kok kula tuntut mlebu neraka, kula isin. Piye-piye wong tahu sujud itu tetep berak mlebu swarga. Padahal kula ni wonge dedaman, kan. Aku nuntutan. Maksudnya mesti tak tuntut ya. Aku nuntut aku rawani mergo dekne tahu sujud. Jadi kau cara Umar beneran tak idak enen rokok nih kan? Tahu apa? Kayak itu dulu sahabat. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin la yasjudu laka sajdan yuhajuni dia yaumal qiyamah. Jadi siapapun yang pernah sujud itu sudah berhak dia masuk surga. Soal kapannya ra penting. Artinya betapa spesialnya sujud. Nah nanti ketika kita di akhirat iku roh kabeh ternyata kenangan Anda terbaik di dunia adalah sujud. Sing kuwe zaman ning donya ngono iku ora pati roh. Penting ya dhuwit, disugya-sugya, dipuja-puja. Lah kelakuan nang. Lah kowe nek ora tau kasuf ngene iki, pas kasuf pas wae neraka. Maksudnya dadi kowe nang iso aja geman kasuf sing pas. Ya sampai kala Allah ta'alamuna ilmal yakin pas tok ilmal yakin la tarawunal jas. Cukuman. Nah ini pensampan ngerti. Makanya ketika Ka'bah dibangun spesial itu, Ka'bah dibangun spesial, dipilihkan tanah suci, dipilihkan oleh Allah suratul ardi pusere apa? Ternyata Ka'bah yang sesakral itu oleh Allah dikomentari sederhana, li taifina wal akifina warka'is. Jadi Ka'bah dibuat sedemikian rupa, serba istimewa. Itu ternyata motifnya hanya satu, supaya dipakai orang-orang sujud. Tentu yang kelar umroh di sana sujud dengan Ka'bah, yang enggak itu dipakai arah kiblat. Tapi tetap sujud ini menjadi al-maqsudul azam. Ka'bah dibikin itu untuk orang-orang yang sujud, bukan sujud untuk Ka'bah, tapi Ka'bah dibikin untuk fasilitasi sujud orang-orang. Luar biasa sujud ini sujud. Tapi problemnya kita tahu itu setelah mati. Nah, yang jenis ini sing persis dawuh Kanjeng Nabi anna sunyamun wa idamatu intabahu. Jadi manusa hakikate malah saiki ku ora roh. Sampeyan mati dadi roh. Makanya pertanyaan saya, kowe urip ben roh apa mergo urip kowe ora roh? Perkara urip ora roh. Mergo kakek Nabi.
Nah, aku rajin sih, paham? Aku mau jenis. Ya, tadi menurut ayat apa? Nak dewi Nabi anasu niya. Mereka wa idaman tuh. Ya gue sebenarnya misalnya ketemu pangeran kok kena hisap raloron terus. Gue mau kenal presiden itu penting, kenal menteri penting, kenal wong sugih penting. Oleh muni penting semuanya duniawi. Gak tahu keterucut muni sujud itu penting. Terus kan direkam nang mahsyar. Direkam nang mahsyar. Omongan muni direkam nang mahsyar. Barang kowe muni kenal bupati penting, kenal wong sugih penting, kenal wong ayu penting. Ya kono marani wong semua anggap penting. Gak tahu keterucut muni sujud penting. Wah, habis yakin habis. Aku ora tau muni kono alhamdulillah. Oh tuntas. Itu disebut fakasyafna angka kita akan fabasarukal yauma hadid. Dan kita jangan sampai nanti di masa didawi pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kira lali pentingnya sujud. Fakasyafna angka kita akan saiki kita kasyaf. Fabasarukal yauma hadid. Saiki mripatem dadi cerdas. Hadid itu tajam. Roh kabeh tapi wis kliwat. Kulo nu jarang salat sunat, jarang sekali. Selain sibuk, ya banyak makom pulau seperti itu. Tapi pulau nak sujud tak nikmati tenan. Karena itu kenangan terbaik saya di dunia. Pulau Nabi nak sujud rakoyo kue kan kue formalitas dos panowohi robial ala kue berapa sujud? Mengkalu terus formal loh. Formalitas. Oh Nabi nak sujud itu, jos tenan. Nabi nak sujud itu oke doa standar gitu, standar MUI lah gamanya. Nabi nak sujud itu muanti rambut wabah disebut. Sampai kene ngapal kan? Saya tuh gak pernah ngapalkan hadis itu, tapi spontan itu hafal. Bukan karena ngapalkan ya, tapi memang ya seperti itu. Jadi Nabi naik sujud sajadah kalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa sya'ri sampai wa mastaqallat bi qadami. Nabi, ya Allah yang sujud kepada engkau itu wajah saya, pendengaran sampai wa mukhi sumsum saya, wa sya'ri rambut saya, wa dami wa asbi semua fisik. Tapi Nabi ngedikan gitu itu spontan karena ingin mengekspresikan ketergantungannya sama Allah sampai mengistilahkan rambut kula ge derek sujud, sumsum kula ge derek sujud, wa asbi wa mukhi wa admi wa dam sampai. Nah, sujud kan enggak. Sujud sit terus donga. Kan krungu kabar nak donga pas sujud ku mandi. Wah, itu langsung wis. Hubungane mbek pangeran wis kepentingan. Jadi itu sebetulnya partai politik. Wah, kowe politikus ulung, tekan pas munajat mbek pangeran sing mbok sebut ya kepentingan. Lah iya, kepentingan lha iku utek-utek. Aku ora tau donga pas sujud. Ya ora kok krana, ya ngerti anak itu donga paling mandi, tapi takut ya Allah. Di momen yang sesakral ini kok aku jeng ngomong hadun isin, cara wong waras isin. Isin. Kita mau cerita ae kira usah tersinggung. Misalnya kepeksa donga ya donya akhirat, apa donga napa? Ini penting kalau utama. Jadi paling enggak sampai ngaji saya itu saya punya kenangan bahwa saya pernah menjelaskan ini. Makanya saya tuh pengagum Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kasar ngoten. Justru kasarnya dia, Gusti, sapa sing mateni aku? Tiang majusi ya Amirul Mukminin. Langsung nih alhamdulillah alladzi ja'ala maniyan bi dirujudin la yasjudu laka sajdah yuhajuni biya yaumil qiyamah. Artinya apa? Betapa hormatnya Umar pada sing jenenge sujud. Nganti misalnya sing tahu sujud kok mateni dekne gampang ape nuntut. Mergo piye-piye tahu sujud yang pangeran wis dadekno sah mlebu swarga. Terus cara pangeran takon, "Mah, wong tahu sujud be aku kok kon mlebu neraka." Piye-piye tahu sujud be aku kok kon mlebu neraka. Ora pantes ya, Mar. Gak iso jawab nanti kira-kira. Nah, tapi misalnya tapi piye mateni lah ya kan tak walung di swarga. Kayak apa? Nah itu, nah Quran harus dibaca seperti saya ini sehingga kamu tahu kualitas kata wasjud warrukais sujud as-sajidun apa sing ayat ataidunal abidunal hamidunas sayyidunas rafiunas sajidun itu disebut identitas wong ya ataibun yo makomong wis sering tobat kan meskipun sering balik nah jelas kan sering tobat kan nangis yo sering bariku yo balik nah berarti mbok ngaji ini terus kepen ikhlas engko ono dhuwit selalu tak jamin rai-rai ketawa terus apa as-sajidin termasuk orang baik disebut pengiran apa maka semua kenangannya Nabi dulu itu adalah sujud ya atau sholat misalnya Nabi Musa itu kuburan orang sama apa masyhur ning hati-hati sopan waro'a itu Musa yusolli tahtal kasibil ahmar. Aku delok Musa itu semua penggaweane sholat. Makanya ada wali ditanya Allah,
Kowe seneng Gus swarga. Takoke, teng swarga wonten salat Gus. Ya kowe oleh salat. Idan ya kalau gitu saya mau masuk surga. Karena dia tidak bisa bayangkan kok ning swarga apa mau mergo dendam bojo elek sampean wong. Bang ngloni widadari terus mangan enak kok kapok melarat ning apa. Iku kan fasik lah di seliramu. Mulane swargamu iku kemarane toha barang. Iku swargane yo kelas-kelas umum. Iku sing wasabul yamin ma'asabul iku fisio makhdud wa talhim mandud wa dilim makhdud pokoke pakanan wedokan pakanan wedok. Tapi nak muqarrabin fa amma in kana minal muqarrabin ora iso digambar farohu warihan. Semua surganya itu berbentuk rohani. Mergo jejer pangeran. Makanya enggak iso diredaksekno farohu warihan. Jadi nak asabul yamin yo mau sing kapok-kapok melarat ning donya swargane mau fisidrim makhdud wa talhim mandud wa khurun in musqam salil luluil maknun suwana. Tapi nak muqarrabin Allah nyifati farohu warihan. Nah itu sing disebut mala ena ro'at wala uduna sami'at wala khatara ala qalbi tas. Nak swargamu kan mirip-mirip sing ning donya. Karena ya rom tok kono ikut ilmu tok kono. Tapi ya apa ya wis seneng lumayan. Makanya masyhur ning wali-wali nak wali gejlokan kan masyhur. Abu Yazid tahu gejlok mitra-mitra wali. Ya Abu Yazid lebih swarga terus protes oleh pangeran Gusti, kenapa umat saya, murid kan ada ini bahasa tasawuf kan murid. Kenapa murid saya enggak ada di sini padahal saya ini sowan jenengan. Murid-murid temen ibadah krana kepengin mlebu swarga mangan turu enak. Iku ning pawon. Ya, akhirnya tak turuti. Ora kepen ketemu aku. Maksudnya orientasi wong ngono iku kan mangan kelon. Ya sare pengen tak turuti. Ora kepen ketemu aku. Lah anak kowe mlebu swarga kepen ketemu aku ya saiki ning kene aku. Murid tem ora usah ora kepengin.